Eksepsi Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati ditolak Majelis Hakim. Apa langkah selanjutnya dan bagaimana tanggapan pihak kuasa hukum Putri Chandrawati terkait keterangan pengacara keluarga Yosua yang menyebutkan Putri ikut menembak Yosua? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansah. Selamat sore, Mas Febri. Selamat sore. Baik, Mas Febri, saya ingin berangkat dari sidang hari ini, di mana eksepsi klien Anda ini ditolak oleh Majelis Hakim. Kemudian apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Ya, kami tentu menghargai putusan sela yang disampaikan oleh Majelis Hakim, karena memang sejak awal kami menyerahkan sepenuhnya bagaimana Majelis Hakim melihat dakwaan, kemudian melihat eksepsi. Ada beberapa poin menarik yang kami cermati tadi dari putusan sela tersebut. Majelis Hakim sebenarnya tidak mengatakan apakah fakta yang kami sampaikan dalam eksepsi itu benar atau tidak benar, tetapi hanya berkisar memberikan pertimbangan dari aspek formil. Sehingga memang ada begitu banyak fakta yang akan diuji nanti dalam proses persidangan. Karena di dakwaan kami melihat ada beberapa bagian yang hilang. Saya nggak tahu apakah itu dihilangkan atau memang tidak tertuliskan atau seperti apa. Dan yang kedua juga ada beberapa, kalau terkait dengan Bu Putri, ada beberapa dugaan atau tuduhan perbuatan Bu Putri itu sebenarnya didasarkan dari bukti-bukti yang sangat sumir, bahkan hanya dari keterangan satu orang saksi saja. Kita tahu di hukum acara pidana, satu saksi saja yang tidak terkait dengan bukti lain itu tidak punya nilai pembuktian. Bahkan ada azasnya kan, satu saksi bukanlah saksi. Tapi itu ranah yang akan kami uji nanti, kita simak bersama-sama dalam proses persidangan. Dan Bu Putri dan kami juga sangat mengapresiasi dan sangat antusias untuk mengikuti proses persidangan nanti, karena dengan proses persidangan inilah kebenaran nanti akan terungkap. Siapa pelaku pembunuhan, apa saja yang dilakukan, dan siapa yang sebenarnya tidak melakukan tapi juga kemudian dituduh seolah-olah melakukan perbuatan tersebut. Nah, di ranah pembuktian inilah semuanya akan kita buka secara terang benderang. Dan tentu saja kita perlu ingat kewajiban pembuktian, apakah ada atau tidak pembunuhan berencana, apakah ada atau tidak pembunuhan spontan di 338 itu ada pada jaksa penuntut umum. Jadi undang-undang mewajibkan seperti itu. Jadi kita lihat nanti apakah jaksa mampu untuk membuktikan atau tidak. Kalau kami melihat beberapa perbuatan itu didasarkan dari bukti yang sumir dan bahkan beberapa bagian dakwaan dihilangkan seperti itu. Baik, Mas Febri, yang menarik dalam sidang kemarin, Richard Eliezer mengatakan bahwa ia akan berkata jujur dan ia meyakini bahwa Brigadir Yosua tidak akan tega melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Apa tanggapan kuasa hukum? Ya, itu benar ya, saya kira dalam konteks seorang saksi, apalagi RE atau Richard ini kan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Justice kolaborator itu harus jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh hanya menyampaikan pernyataan atau informasi sekedar untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu konsekuensi sebagai justice kolaborator. Dan dia juga harus mengakui terlebih dahulu perbuatannya. Kejujuran itu juga penting dilihat dari konsistensi keterangan selama proses penyidikan misalnya. Kalau keterangannya berubah-ubah dan kemudian tidak sinkron, tentu saja kita patut meragukan. Tapi itu nanti kita uji dalam rangkaian proses persidangan berikut. Okay. Yang kedua, kalau dikatakan soal percaya atau tidak percaya, kita tahu persis dalam pengujian fakta di proses persidangan, kita bukan bicara lagi soal percaya atau tidak percaya, tapi apakah ada bukti atau tidak. Prasangka baik itu di satu sisi bagus, tapi profesional skeptism itu menjadi bagian penting karena kita harus uji satu keterangan dengan keterangan lain. Dalam konteks dugaan kekerasan seksual, kami sudah mempelajari berkas-berkas yang ada. Sampai saat ini kami sudah mengidentifikasi setidaknya ada 4 bukti adanya dugaan kekerasan seksual.
Magelang. Jadi ini bukan soal percaya atau tidak percaya, bukan soal yakin atau tidak yakin, tapi apakah ada bukti atau tidak. Nah, kami mengidentifikasi ada 4 bukti, mulai dari keterangan Bu Putri sendiri sebagai korban di sini, kemudian ada hasil pemeriksaan psikologi forensik yang bukan penasihat hukum yang meminta, tetapi pada saat itu penyidik yang meminta dan dilakukan oleh orang yang punya kompetensi terkait dengan bidang tersebut untuk memotret kondisi psikis dan juga mungkin untuk melihat bagaimana situasi Bu Putri dan pihak-pihak yang diakses lainnya. Kemudian ada keterangan ahli. Kita tahu keterangan ahli ini adalah salah satu bentuk alat bukti yang diakui di KUHP. Dan terakhir ada beberapa saksi yang mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi setelah di kamar tersebut ketika Bu Putri ditemukan tergeletak setengah pingsan seperti itu, berkeringat dan kemudian dibawa ke kamar dan kondisi di kamar berserakan pada saat itu. Dan ada juga saksi lain yang melihat J pada saat itu turun mengendap-endap dari tangga dan kemudian diteriaki dan kemudian terjadi kejar mengejar. Jadi beberapa bukti itu kami duga itu confirm, dan sejak awal memang kami memahami kita bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi soal apakah ada bukti atau tidak. Oke, Mas Febri, selain itu juga ada narasi yang muncul dalam persidangan bahwa Ibu Putri Chandrawati ikut menembak almarhum Yosua Huta Barat. Tanggapan Anda? Ya, ini juga kami bantah secara tegas kemarin ya. Menurut bukan hanya kami sebenarnya yang membantah. Kalau kita cermati, kami punya 5 catatan ya. 1, hakim bahkan juga meragukan dan mengatakan keterangan itu tidak jelas karena disampaikan oleh Kamarudin ya di persidangan. Dan ketika ditanya informasinya dari siapa, posisi orang-orang yang ada di sana, bagaimana, dia tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena Kamarudin tidak berada di lokasi. Dia tidak melihat secara langsung, tidak mendengar secara langsung. Saksi yang tidak mendengar dan tidak melihat secara langsung tidak pantas disebut sebagai saksi fakta, sehingga kesaksian tersebut tidak punya nilai pembuktian sebenarnya. Yang ketiga, kalau kita baca dakwaan, sebenarnya nggak ada satupun uraian di dakwaan tentang peran Bu Putri melakukan penembakan. Yang menurut dakwaan menembak adalah Richard dan Ferdi Sambo, meskipun ada perdebatan terkait dengan peristiwa ini. Kemudian poin yang keempat, Richard Eliezer sendiri juga di beberapa pemberitaan membantah bahwa dia pernah mengatakan Bu Putri ikut menembak. Dan yang kelima, yang paling penting adalah ketika proses penembakan itu terjadi, Bu Putri sedang berada di dalam kamar dan itu confirm dari semua saksi-saksi yang ada. Jadi bagaimana mungkin informasi itu tiba-tiba muncul? Karena itu kami mengingatkan pada semua pihak, ini mungkin momentum penting juga, janganlah menyebar informasi yang tidak benar di ruang persidangan yang terhormat. Dan saksi-saksi harus bicara secara jujur. Kita mungkin pernah mengalami satu fase skenario kegelapan, ada kebohongan-kebohongan di sana. Sebagian skenario itu dilakukan juga oleh pihak-pihak yang terkait dengan klien kami dan itu sudah diakui. Jangan sampai itu terjadi lagi dalam proses persidangan ini. Jadi ini ajakanlah juga dari kami agar kita hormati majelis hakim, kita hormati persidangan ini, dan hanya fakta yang benar yang kita ungkap di sini. Kita uji bersama-sama. Baik, Mas Febri, ini kuasa hukum meminta bahwa kejadian di rumah Magelang ini dibuka begitu. Sepenting apa kejadian di rumah Magelang terkait dengan kasus ini? Ada rangkaian peristiwa, jadi kita tidak bisa melihat misalnya peristiwa penembakan itu diduga terjadi pada tanggal 8 kemudian kita hanya fokus di sana saja. Tentu kita harus lihat kejadian sebelumnya, misalnya kejadian di lantai 3 Rumah Saguling. Tentu kita juga perlu lihat peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi di Magelang. Jaksa penuntut umum di dakwaan menguraikan sebagian peristiwa di Magelang, memotongnya, memenggalnya sehingga potensi multitafsir. Sedangkan persoalan intinya tentang dugaan kekerasan seksual yang terjadi terhadap Putri Chandrawati itu justru hilang dari dakwaan. Padahal peristiwa inilah yang disampaikan oleh Bu Putri pada Pak Ferdi Sambo di Rumah Saguling pada tanggal 8, yang kemudian setelah Pak Ferdi Sambo mendengar itu ada eskalasi emosi yang luar biasa, ada emosi yang sangat intens yang kemudian dia bergerak untuk melakukan beberapa perbuatan setelah itu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memisahkan satu peristiwa penting dan kemudian menganggap itu seolah-olah tidak ada. Ini bukan soal pembuktian motif atau tidak, tapi pembuktian secara utuh. Nggak mungkin kebenaran bisa terungkap kalau ada fakta-fakta yang dipenggal sesuai dengan kepentingan masing-masing saja.
Oke, Mas Febri, apa yang menurut Anda menyebabkan bahwa rangkaian peristiwa ini hilang dari dakwaan yang dibacakan oleh JPU? Saya nggak tahu apakah penuntut umum secara sengaja atau tidak menghilangkan ini atau memang punya pertimbangan lain, saya tidak tahu. Itu domain penuntut umum. Tapi domain kami dari kuasa hukum adalah kami ingin kebenaran diungkap seterang-terangnya, peristiwa dan pengujian fakta-fakta dan peristiwa diuji secara seimbang di ruang pengadilan. Tidak ada lagi informasi hoax dan juga fitnah-fitnah yang tanpa bukti yang jelas. Kami ingin itu yang terjadi, makanya kami meminta juga menyampaikan juga sebagian pada eksepsi, kemudian mengimbau semua pihak untuk bisa mengawasi proses ini. Dan kita semua tentu percaya dengan majelis hakim yang akan memimpin secara adil dan berimbang dalam penanganan perkara ini. Baik, itu harapan kita semua, fakta bisa terbuka terang benderang di dalam persidangan. Terima kasih Mas Febri Diansah, kuasa hukum Putri Chandrawati, sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.